Silakan Ibu. Baik, sebelumnya terima kasih karena kamu sudah mau akan waktu di sini. Apa kamu nyaman kalau kita berbicara di sini? Nyaman, Kak. Sebelumnya perkenalkan saya Nisa. Saya semester 4 dari jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam. Jadi tujuan sesi konseling kita hari ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah teknik laboratorium BK1. Jadi kita akan ngobrol sekitar 45 menit ke depannya. Dan di sini juga kamu boleh cerita apapun yang kamu sampaikan akan saya jaga kerahasiaannya. Tapi kecuali jika ada hal yang membahayakan kamu atau orang lain ya, setuju? Setuju. Sebelum kesini kamu sudah makan? Sudah sih Kak, dari tadi cuma sedikit aja karena mau juga kan makan. Kamu sudah makan? Kalau boleh kamu perkenalkan diri kamu dulu. Perkenalkan Kak, nama saya Alia. Saya semester 4. Saya dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Itu di Fakultas Dakwah Kak. Saya berasal dari Pangkat Kak. Di sini kos atau kontrak atau gimana? Kebetulan saya lulus nih Kak. Gimana itu? Di Indonesia Kak. Universitas juga. Oke, sekarang boleh cerita sedikit tentang diri kamu dan apa yang sedang kamu alami? Jadi gini Kak, akhir-akhir ini saya capek banget Kak. Kayaknya tugas itu nggak ada habisnya, deadline-nya juga mepet semua. Terus ada juga tugas-tugas video itu banyak sekali Kak. Jadi saya jadi bingung Kak, dan saya juga nggak bisa buat edit video gitu Kak. Jadi editing saya juga kurang paham Kak. Itu jadi saya jadi Kak, saya bingung gitu Kak, karena banyak banget tugas dari Jadi kamu sedang merasa kewalahan ya, banyak tugas menumpuk dan khususnya juga tugas video yang terasa paling berat karena kamu belum biasa dengan editing ya. Iya Kak, bukan cuma itu, kami juga mulai turun ke lapangan Kak, seperti wawancara ke masyarakat. Satu sisi saya semangat sih Kak, tapi juga sampai pusing Kak, rasanya kayak habisan tenaga semua waktu Kak. Berarti kamu merasa seperti tidak punya cukup waktu dan energi untuk semuanya ya. Dan itu bikin kamu stres. Iya, saya pernah panas sendiri dong Kak, malam-malam merasa gagal, terus kayak merasa saya itu bodoh, dan kayak saya tuh kayak pengen nyerah karena tugas itu selalu menumpuk. Jadi saya kayak apa saya sudahi aja ya kuliah ini. Saya kadang merasa seperti itu Kak, karena saya sudah kewalahan sama tugas-tugas yang selalu menumpuk. Nah, deadline-nya terlalu mepet. Itu pun hampir bersamaan Kak, pada setiap mata kuliah Kak. Jadi kamu merasa sendiri, tidak mampu dan mulai meragukan diri sendiri ya.
Kak. Seperti itu. Boleh saya tanya sesuatu yang jujur, Alia? Boleh. Menurut kamu, benarkah kamu gagal? Atau kamu hanya sedang berada di situasi yang sangat menekan? Mungkin saya terlalu keras sama diri sendiri ya. Bisa jadi, padahal kamu tetap berjuang datang ke sesi ini. Itu bukan tanda orang gagal. Alia, yuk kita coba istirahatkan tubuh dan pikiran sejenak. Dengarkan instruksi saya ya. Tarik nafas yang panjang, tahan, lalu hembuskan perlahan. Kita ulang sekali lagi ya. Tarik nafas yang panjang, tahan, lalu hembuskan perlahan. Gimana rasanya? Agak tenang sih Kak, agak lega. Kayak seperti ada jeda di tengah kekacauan pikiran saya Kak. Oke, untuk selanjutnya, ini di depan kamu sudah saya taruh kertas dan pensil. Kamu boleh menggambar di kertas ini bebas. Gambar yang mewakili perasaan kamu saat ini ya. Gambarnya nggak terlalu cantik, penting kamu menggambar sendiri. Kamu menggambarkan, kamu tidak perlu menggambar yang terlalu cantik, karena itu gambar itu akan menggambarkan situasi kamu saat ini. Iya Kak, saya pun juga kurang pandai juga sih Kak dalam menggambar. Jadi maaf aja ya Kak kalau gambarnya jelek ya Kak, Iya, gak Kak. rapi. Simbolnya gitu. Ya, Kak, gambarnya Kak. Iya, oke, bagus ya. Bisa kamu ceritakan apa makna dari gambar ini? Saya merasa kayak dikelilingi waktu dan tugas Kak. Ini waktu ya Kak. Terus ini tugas banyak sekali. Terus ini diri saya sendiri, jadi saya dikelilingi, jadi saya pusing ya Kak. Dan saya kecil banget di sini, di tengah-tengah ini Kak. Kak. Tapi kamu masih berdiri, Aura. Meski kecil, kamu tidak hilang. Kalau dari sesi ini, kamu ingin membawa pulang perubahan seperti apa? Saya ingin bisa lebih tenang sih Kak, bisa atur waktu saya dan nggak panik kalau dapat tugas video atau tugas lapangan. Kalau gitu, bagaimana kalau kita buat daftar seperti yang pertama, yaitu kamu memprioritaskan tugas yang paling dekat dulu. Terus yang kedua, tugas bisa dikerjakan secara berkelompok atau minta bantuan pada teman atau pada kakak gitu. Yang ketiga, waktu belajar kamu dan istirahat itu harus seimbang. Kamu punya teman yang bisa editing? Ada sih Kak, tapi saya malu mau minta tolong sama teman saya Kak. Bayangkan kalau temanmu yang minta tolong hal yang kamu bisa, kamu bantu. Pasti saya bantu lah Kak, karena kan teman saya, jadi sesama teman kan harus membantu, saling menolong Kak. Ini pasti ya saya bantu sih Kak. Jadi kenapa kamu ngerasa nggak layak dibantu juga? Kamu nggak harus kuat sendirian. Selain itu, apakah ada masalah atau ada hal lain yang sedang kamu hadapi? Ada sih Kak,
faktor ekonomi kak dan keluarga. Boleh kamu ceritakan sedikit tentang ekonomi ini? Jadi gini kak, kan saya semester 4 kak. Jadi di semester 4 ini sudah mulai banyak kak turun ke lapangan kak. Jadi karena turun ke lapangan itu kak, jadi saya harus mengeluarkan lebih banyak lagi keuangan saya kak. Kalau turun ke lapangan itu kak seperti untuk membeli makan di luar kak, terus beli jajan. Kan saya biasanya kalau di rumah kan saya nggak beli kak, jadi keuangan itu tidak terlalu banyak keluarnya kak. Jadi kalau saya makan di luar jadi kan lebih banyak ya kak keluar uangnya gitu kak. Terus saya kalau ada juga tugas untuk mewawancarai kak sama narasumber. Jadi kan kalau mewawancarai otomatis saya harus memberikan sedikit sedikit buah tangan kak kepada narasumbernya. Jadi itu membuat keuangan saya lebih banyak lagi kak. Seperti itu. Terus juga kan itu kan dibuat laporan tuh ya kak. Terus itu kan terus di print kan kak. Karena jadi duit pengeluaran print dan fotokopi juga banyak kak. Itu jadi ya seperti itulah kak. Lalu biaya transportasi juga kak, uangnya kak. Itu yang membuat pengeluaran saya jadi lebih banyak. Tapi menurut saya kak, saya lebih ke jajan sih kak. Mungkin itu beban yang cukup berat ya. Selain jajan itu juga kak, kadang jajan juga sih kak. Nah saya sering nih kak ya pergi-pergi gitu. Terus saya kayak tergoda kak sama makanan yang pinggir jalan. Jadi saya tuh nggak pikir panjang gitu kak. Jadi saya berhenti, saya langsung beli kak. Jadi itulah kak yang mungkin membuat uang tuh menjadi sedikit kak. Nah, tambah lagi kak, saya juga FOMO kak. Saya suka sekali melihat membeli barang yang seperti di Shopee, di Lazada. Jadi saya mudah tergoda kak. Kalau itu viral, misalnya viralnya kak, saya itu suka langsung beli kak tanpa memikirkan depannya itu kayak mana, tanpa memikirkan keuangan saya yang sangat sedikit ini kak. Jadi saya nggak memikirkan panjang, saya langsung check out aja kak. Oh, jadi kamu seperti itu ya ternyata. Setiap kamu keluar, lihat jajan seperti sempol, martabak, itu selalu kamu beli dan kamu tergoda sama yang itu. Seperti itu kak. Oke. Jadi Alia, kamu itu harus mengatur lagi keuangan kamu karena kamu harus ingat juga bahwa orang tua kamu itu di luar sana bekerja susah payah dan juga untuk membiayai kehidupan kamu itu dia harus lebih ekstra lagi bekerjanya. Ya, saya paham. Kadang saya juga merasa gitu sih kak. Apakah saya bisa makan di sini? Apakah orang tua saya makan di sana? Kadang saya terpikirkan sih kak. Nah, maka dari itu kamu harus bisa mengatur keuangan dan berhemat juga karena orang tua kamu saja belum tentu bisa mengasih uang lagi setiap saat yang kamu perlu gitu kan. Jadi kamu harus bisa lebih berhemat, lebih bisa mengatur keuangan lagi. Ya Alia? Ya insya Allah bisa. Alia, kamu tadi bilang kalau kamu pernah nulis sendiri merasa gagal. Boleh saya tanya, ketika kamu menulis itu apa yang kamu harapkan? Menurut saya cuma pengen ada yang ngerti, pengen didengar tanpa dihakimi, pengen bisa bilang saya lelah tanpa takut dibilang manja.
Itu keinginan yang sangat manusiawi ya. Setiap orang butuh ruang untuk lelah. Bahkan Rasulullah pun pernah merasa sedih dan letih. Tapi beliau tidak sendiri. Ada sahabat, ada Allah yang selalu mendengarkan, dan kamu pun tidak sendiri. Kadang saya merasa kalau saya bilang capek, dunia bakal jalan terus tanpa nunggu saya. Jadi saya simpan semua di dalam. Tapi bukankah kamu di sini sekarang? Dan dunia tidak runtuh saat kamu istirahat sejenak. Iya Kak, dan rasanya kayak saya dikasih izin untuk bernafas. Tepat sekali. Kamu berhak bernafas. Kamu berhak juga untuk istirahat. Kamu juga berhak bilang saya butuh waktu. Bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu manusia. Dan Allah mencintai hambanya yang menjaga dirinya dengan bijak. Selama ini saya terlalu ingin cepat, ingin bisa semuanya, tapi malah jadi kehilangan arah. Terkadang kita justru menemukan arah ketika kita berhenti berlari dan memulai mendengarkan diri sendiri. Sekarang coba tutup matamu. Bayangkan Alia yang sedang tersenyum, duduk tenang, dikelilingi cahaya. Dia tidak sempurna, tapi dia cukup. Kamu bisa lihat. Ya, dia ada Kak. Dia tidak terburu-buru, tapi dia tetap berjalan. Nah, mulai hari ini, jadilah teman bagi dirimu sendiri. Jangan biarkan suara di dalam kepala menyalahkanmu terus. Ubah suaranya, katakan, Alia, kamu sudah cukup, kamu sedang belajar. Tidak apa-apa, pelan-pelan. Aku bangga sama kamu. Saya belum pernah bicara ke diri saya seperti itu Kak, tapi rasanya hangat. Itulah suara yang harus kamu pelihara. Suara penyayang dari dalam diri sendiri. Dan kalau suatu saat kamu lupa, ingat, kamu pernah duduk di sini dan kamu pernah merasakannya. Saya akan catat itu di jurnal saya nanti mengucap. Bagus. Menulis bisa jadi cara merawat dirimu juga. Kalau boleh isi jurnal dengan ucapan terima kasih pada dirimu sendiri setiap malam. Satu kalimat pun cukup. Contohnya apa? Contohnya seperti terima kasih Alia karena hari ini kamu tetap bangun walaupun tadi malam nangis. Atau terima kasih Alia karena kamu tidak menyerah meski tugas menumpuk. Kecil tapi berarti. Saya mau coba Kak, saya mau belajar sayang sama diri saya juga Kak. Itulah awal dari pemulihan. Ketika kamu belajar mencintai dirimu, kamu akan lebih siap mencintai proses, mencintai belajar, dan mencintai perjuangan. Alia, kamu tadi bilang ingin sempurna, cepat, dan sempurna. Menurutmu dari mana datangnya tekanan itu? Mungkin dari saya sendiri Kak. Saya takut terlihat gagal. Saya takut kalau orang lain melihat saya tidak bisa, mereka akan menjauh. Itu ketakutan yang sering muncul saat kita menggantungkan harga diri pada pencapaian. Tapi, apakah nilai seseorang hanya diukur dari keberhasilannya? Enggak juga sih Kak, tapi kadang saya lupa dunia seperti berlomba. Kalau saya pelan, saya takut tertinggal. Tapi, bukankah kamu tadi bilang kamu ingin lebih tenang? Iya Kak, saya ingin tenang, saya ingin hidup. Saya bukan cuma soal mengejar, tapi juga menikmati Kak. Maka itu mungkin
Waktunya kamu memberi ruang untuk kesalahan, karena kesalahan bukan lawan dari keberhasilan, tapi bagian dari prosesnya. Kamu tahu pohon bambu, Alia? Yang tinggi itu ya Kak? Ya, tapi sebelum bisa tinggi menjulang selama 4 tahun pertama, ia hampir tidak tumbuh di atas tanah. Orang pikir dia tidak berkembang, padahal saat itu akarnya sedang menancap ke alam. Lalu di tahun kelima, ia bisa tumbuh mencapai 25 meter hanya dalam beberapa minggu. Jadi waktu saya merasa stuck, bisa jadi saya sedang menumbuhkan akar Kak? Tepat sekali. Dan kamu butuh waktu. Setiap orang punya musimnya sendiri. Jangan bandingkan musimmu dengan orang lain. Saya mau belajar percaya bahwa semua ini akan berguna suatu hari nanti. Di sini ada kertas dan pena. Saya minta kamu untuk menuliskan satu kalimat untuk harapan dirimu di 3 bulan ke depan. Oke Kak. Sudah ya? Sudah Kak. Coba kamu bacakan. Saya di sini menulis semoga saya bisa tetap bertumbuh meski pelan, dan semoga saya nggak lagi menyalahkan diri saya yang sedang belajar. Itu kalimat yang indah. Simpan kertas ini ya. Jadikan pengingat saat kamu mulai lupa bahwa kamu sedang bertumbuh. Terima kasih ya Kak. Rasanya saya pulang hari ini bukan cuma lebih tenang, tapi juga lebih utuh. Dan kamu pantas untuk merasa utuh karena kamu adalah ciptaan yang berharga. Satu sesi tidak akan menyelesaikan semuanya, tapi jika hari ini kamu lebih berbelas kasih pada dirimu sendiri, maka itu awal dari perubahan besar. Saya akan mulai dari hari ini Kak, dari langkah kecil saja dulu, dari satu nafas yang lebih tenang. Dan saya akan selalu ada jika kamu butuh tempat untuk pulang sejenak. Saya juga lihat kamu punya semangat yang luar biasa, Alia. Kamu jujur dengan dirimu sendiri, itu sebuah kekuatan. Jadi jangan remehkan proses kecil yang sedang kamu jalani. Sepertinya sampai di sini dulu sisi konseling ini. Dan akhirnya terima kasih sudah menjadi klien saya pada hari ini, sudah meluangkan waktu untuk saya juga karena sudah membantu saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah teknik laboratorium DK1 ini. Terbuka. Dan jika kamu banyak sesuatu, kamu bisa langsung menghubungi saya atau kamu bisa langsung menemui saya juga ya. Dan juga kalau misalnya kamu ada perlu apa-apa atau kamu ingin bercerita lagi, kamu bisa menghubungi saya ya, atau kamu bisa menemui saya di rumah.
Kak. Terima kasih ya Kak. Terima kasih Alia, Mas saya antarkan.